Kayaknya paham ya. Terus kok masih ada mau bayar supplier ya, mau bayar udah jatuh tempo kok uangnya nggak ada gitu ya, sering telat-telat bayar gitu. Salahnya di mana sih, gitu ya? Mungkin kita bisa belajar di sini gitu ya. Oke, lanjut. Dibantu Mas Dipon. Oke, oke. Jadi gimana sih roadmap bisnis apotik ya? Jadi saya yakin di sini teman-teman punya bisnis apotik atau yang belum punya bisnis pengen gitu ya, yang punya apotiknya itu bisa lebih dari satu, cabangnya di mana-mana gitu ya. Saya doakan hari ini teman-teman yang mau belajar ya, itu bisa punya apotik lebih dari satu gitu ya. Oke, Hmm. amin, amin, amin gitu. Chat yuk, chat, chat, chat. Yuk, doa untuk kita semua. Ada 40 orang nggak nih? Ada 40 orang yang mengaminkan doa kita nih ya. Oke, lanjut ya. Jadi roadmap bisnis apotik gitu ya. Oke, jadi pertama kita harus ada setup dulu. Nah, ini kita harus buat dulu sistemnya di awal. Setup itu apa sih? Persiapan kita untuk membuka apotik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya apotik itu awalnya harus ngapain sih ya? Di bagian keuangan apa sih yang harus kita persiapkan? Berapa persen sih dana untuk stoknya. Jadi teman-teman di situ harus punya persiapan ya, harus punya apa namanya eh, perencanaan berapa persen stok yang harus dimiliki seperti itu. Nah, tahap kedua setelah apotik jalan, kita akan berproses untuk menggemukkan omset dan profitnya. Nah, di sini kita fokus untuk naikin profit ya, gitu. Kita di sini bukan apa namanya bukan buka jasa gratisan gitu ya, kita juga perlu profit gitu ya, nggak bohong, kita harus punya lebih banyak profit gitu. Nah, setelah banyak profit terkumpul, kita akan masuk ke dalam fase scale up. Nah, di fase scale up ini adalah fase di mana kita itu misalnya mau menambah jasa di apotek kita, misalkan ada jasa pengantaran atau misalkan kita mau membesarkan apotek kita ya dengan ada praktek dokter gitu, kerjasama dengan klinik misalkan seperti itu. Nah, ataupun membuka cabang. Nah, kapan sih kita bisa eh, menga- posisi di mana, keuangan yang seperti apa, kita bisa mengambil keputusan untuk kita bisa scale up gitu, gitu ya. Jadi fungsinya kita tahu posisi kita itu adalah kita bisa mengambil keputusan apakah saat ini kita adalah saat yang tepat untuk menambah omset atau menambah cabang seperti itu ya. Oke, next Mas. Yuk kita refresh lagi ya. Ini kita belajar dari paling simple aja dulu ya. Pasti teman-teman juga paling tidak kalau sudah melaksanakan udah membuka apotik ada pencatatan laba rugi gitu ya. Nah, di situ kan kelihatan tuh kita omsetnya berapa gitu ya per harinya. Nah, nanti kita bisa memperkirakan profitnya dengan caranya omset profit sama dengan omset dikurangin biaya. Oke. Nah, biayanya itu apa aja gitu ya? Ah, biaya gaji ya, biaya listrik dan lain-lain gitu ya. Di siapa di sini yang ah, setuju kalau profit itu perhitungannya omset dikurangin biaya adalah profit gitu. Setuju ya? Setuju. Coba di chat 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 chat. Atau nggak setuju nih? Ada lagi Mas, ada lagi yang harus dipotong gitu. Iya, nggak apa-apa. Setuju. HPP. Wih, ini yang ngomong HPP ini Mas Farid pasti udah pro banget ini ya. Jadi ini reminding aja ya gitu ya. Oke, kita ambil kesimpulan dulu sebentar. Ini secara umum dulu ya. Jadi cara meningkatkan profit yaitu dengan cara meningkatkan omset atau menurunkan biaya. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, meningkatkan omset atau biayanya tetap. Oke. Cara ketiga, omsetnya tetap
tapi biayanya dikecilkan. Oke? Nah, di sini pasti wajib ya. Belum, Mas, belum. Bentar. Jadi, di sini kita harus selain mencatat omset, kita juga harus tahu biaya kita. Ya, biaya kita itu berapa sih per bulannya, dengan bulan kemarin naik atau turun, gitu ya. Biaya-biaya apa aja yang keluar setiap bulannya rutin, yang biar kita bisa tahu biayanya itu tidak bertambah tiap bulannya. Kan kita mau profit nih, itu ceritanya ya. Oke, next, Mas. Nah, profit sih, ya. Menurut saya sih, ya kita kan udah jualan nih, keluar nih apa namanya asumsi-asumsi, oh sebenarnya saya untung kok nih apoteknya, atau kayaknya enggak ya gitu ya. Saya profit tapi kok ragu ya, berapa yang bisa saya ambil gitu ya, berapa yang bisa disimpan dan diputar kembali buat jadi modal lagi gitu ya. Atau per hari ini saya udah profit belum ya? Atau mau buka cabang baru dengan cash yang ada di apotek ini sebenarnya cukup nggak ya gitu ya. Jadi itu apa sih yang harusnya, oh PPT-nya kurang jelas Mas ya. Ini PPT-nya kurang jelas ini. Ngeblur banget tampilannya. Nggak blur ya. Iya. Saya share aja dulu ya Mas, izin Mas Divon. Atau Mas Divon share-nya pakai ini aja Mas, pakai langsung PPT-nya Mas. Soalnya tuh gambarnya nggak kelihatan. Sebentar ya teman-teman. Ini udah pada nyatet nggak ya? Ada catatannya mungkin? Oke, nice. Ini jelas sudah? Masih ngeblur, teman-teman? Bagus, bagus. Ini udah Sudah bagus, jelas, bagus. jelas. Oke, siap. Oke, nah jadi per hari ini sebenarnya gimana sih kondisi keuangan kita gitu ya? Kita harus tahu itu. Nah, bisa nggak teman-teman sekarang di posisi posisi sekarang ya yang punya apotek, yang sudah punya apotek, bisa tahu nggak sekarang tuh posisinya udah laba atau masih minus per hari ini? Siapa yang udah tahu gitu? Kalau misalkan saya sekarang mau ngecek kondisi apotek kita itu udah posisi gimana, ada yang udah tahu belum? Punya laporan keuangan kayak gini nggak? Laba jelas, laba jelas tadi ya. Laba, oke, sudah ada, sip, keren Mas Dani. Alhamdulillah Mas, disyukuri. Teneng ini ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman, jadi sebenarnya kita sebagai owner yang misalkan pengen apoteknya itu bisa jalan tanpa kita di tempat, saya yakin pasti lelah sekali ya nungguin apotek. Kita di situ juga buat laporan keuangan gitu ya, harus apa namanya mesan sendiri gitu ya. Dan kita udah setiap hari kita jagain, tapi kita nggak tahu posisi apotek kita di mana gitu ya. Apakah bisa diambil untungnya atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman coba kita lihat di contoh eh, laporan keuangan di sini. Di sini ada omset penjualan retail 160 juta gitu ya. Penjualan cabang ini mungkin dia ada cabangnya gitu, kita skip aja. 160 juta dengan HPP 80%. Laba per hari 26.200.000 sekian-sekian dan OCF 49.600 sekian-sekian. Nah, menurut teman-teman, ini si owner kira-kira eh, bisanya ngambil maksimum per hari berapa kira-kira? Dari data ini aja dulu, nggak usah kemana-mana. Kira-kira si owner boleh ambil uangnya berapa gitu? Maksimum. Ada yang sudah paham? Kira-kira mungkin ada yang bisa menjawab? 26 Mas, aman. Oke. Ya, betul ya, untuk dari sekilas dari ini maksimal kita lihat, kita tanpa melihat laporan yang lain ya, dengan melihat laporan OC, apa namanya cash flow aja, ini
kita bisa lihat dari cash flow OCF ini ya. OCF itu adalah uh, selisih antara cash flow yang masuk dan yang keluar, yang biasa kita lakukan gitu ya. Masuk keluar, bisnisnya, keuangannya itu 49.700.000. Dengan laba setelah dipotong HPP dan biaya lain-lain, itu 26.200.000. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari sini aja, si owner sebenarnya maksimal bisa ambil 26 juta dengan catatan keuangannya itu sehat gitu ya, hutangnya sudah nggak ada atau misalkan ada backup dari cash yang lain seperti itu ya, dengan catatan dia punya uh, laporan neraca yang bagus seperti itu. Nah, tapi dari kita sarankan itu mungkin sekitar 30% dari labanya gitu ya. Karena OCF-nya sudah lebih besar, kecuali OCF-nya itu minus gitu ya. Jadi cash flow-nya minus itu nggak bisa diambil labanya. Seperti itu. Diterima dulu ya, nanti kita jelaskan lagi dengan kasus yang lain gitu ya. Next. Oke, dari uh, penjelasan tadi saya jelasin bahwa profit itu adalah omset dikurangin biaya gitu ya. Profit itu omset dikurangin biaya. Nah, profit itu apakah bisa langsung kita ambil? Gitu. Ternyata ya, profit itu belum bisa kita ambil karena ada lagi yang belum kita potong ternyata. Ada lagi uh, hal-hal lain yang belum kita amati dari uang tersebut gitu. Jadi omset setelah dipotong oleh biaya menjadi gross profit, nanti gross profit dipotong lagi oleh pajak dan lain-lain menjadi profit, ya. Dari profit nanti ada cashnya berapa sih yang ada di rekening itu sebenarnya berapa sih? Apakah jangan-jangan eh, apa namanya antara laporan keuangan dan cash kita di bank itu selisih gitu ya? Nah, itu gimana tuh cara apa namanya menyeimbangkan antara laporan dan cash ya. Lalu ada free cash. Nah, free cash inilah yang benar-benar sebenarnya bisa kita ambil. Oke, gimana sih maksudnya itu Mas? Gitu ya. Coba next. Oke, contoh misalkan owner apotik punya cash di bank 50 juta dan omset 100 juta per bulan. Per bulan itu ya. Jadi omset itu kan kita udah setuju nih ya, omset itu bukan langsung jadi profit ya. Kalau misalkan udah dikurangin laba, jadi harus dikurangin dulu dengan HPP-nya. Nah, inilah pentingnya kita punya sistem ya. Teman-teman di sini yang kira-kira apoteknya belum pakai sistem, diusahakan untuk punya sistem di apoteknya agar HPP-nya itu lebih valid gitu ya. Kita udah bahas juga di pertemuan sebelumnya bahwa syaratnya adalah salah satunya kalau mau berkembang kita harus punya sistem karena dari sistem itu kita bisa tahu HPP-nya berapa gitu ya. Jadi stok kita nyatanya sekarang itu berapa ya. Lalu kita harus stok opnam serutin mungkin kalau bisa sebulan sekali gitu agar HPP-nya ini valid gitu. Kenapa HPP ini adalah eh, potongan yang sangat besar ya dari apotik dari bisnis apotik itu 75 sampai 80% itu pasti dipotong oleh HPP baru menjadi gross profit. Jadi semakin kecil HPP ya 75% itu adalah angka yang kita anggap sebagai angka yang baik gitu ya. Semakin kecil ya semakin bagus gitu. Tapi 75 itu udah cukup baik. Dengan gross profit berarti adalah 100 dikurangi 75 juta. Lalu gross profit ini belum bisa diambil juga karena ada beban operasional, ada gaji karyawan, ada plastik gitu ya, dan biaya-biaya utility yang lain seperti air, listrik, dan lain-lain ada sekitar 10 juta, jadi profit setelah dipotong operasional menjadi 15 juta. Pertanyaannya, apakah sudah bisa diambil 15 juta ini? Apakah 15 juta ini adalah free cash? Sampai sini paham dulu ya, teman-teman. Takutnya saya kecepatan nih. Sampai sini ada yang paham ya, paham, paham. Kalau kecepatan minta tolong di ini ya, dibilang ya. Oke, next. Nah,
profit setelah 15 juta dan di cash 50 juta, namun ternyata ownernya apotek tersebut punya hutang bank yang harus dibayar 5 juta per bulan, ya. Ada cicilan laptop yang belum lunas 2 juta per bulan. Lalu ada pelunasan hutang dagang 95 juta. Pembelian dari bulan kemarin jatuh tempo di bulan ini sebesar 95 juta dan beban operasional 10 juta, ya. Inilah kenapa profit 15 juta itu belum tentu, ya, belum tentu bisa diambil semua. Yuk kita lihat laporan cash flow dia sementara, ya, yang sederhana. Next. Oke, jadi kita tahu omsetnya 100 juta. Ternyata, ya, ini laporan cash flow sederhana. Jadi ada operational cash flow, ya, investment cash flow, dan financial cash flow. Oke, sampai sini dicatat dulu ya, teman-teman, dipahami dulu. Jadi cash flow itu dia ada tiga bagian, ada operasional, investment, dan finansial. Apa sih bedanya, Mas Fahmi? Jadi operasional itu adalah seperti ATK, penggajian gitu ya, ah, pembayaran hutang dagang, dan juga omset gitu. Jadi setiap ah, tipe-tipe cash flow ini juga punya ah, dibedakan menjadi operational cash flow atau disingkat OCF in, jadi uang pemasukan, dan ada OCF out, itu uang dikeluarkan gitu ya, simpelnya seperti itu. Lalu ada investment cash flow. Jadi investment itu adalah saat kita menambah aset, misalkan dengan seperti di kasus ini adalah laptop itu. Jadi dia harus ada pembayaran cicilan laptop sebesar 2 juta. Nah, lalu ada financial cash flow. Nah, financial cash flow ini adalah ketika kita misalkan membayar hutang bank atau misalkan ada peminjaman. Kalau peminjaman hutang bank akan masuk ke yang FCF in seperti itu. Lalu cash flow ini akan ditotalkan, gitu ya. Ketika ditotalkan, ternyata total cash flow-nya itu minus 12 juta. Jadi yang tadi profit kita lihat sementara tadi ya, tanpa kita melihat laporan cash flow, ternyata di cash flow-nya itu negatif, gitu ya. Nah, jika kita lihat lebih dalam lagi, saldo awal di apotek, ya, si owner ini punya cadangan ya di ATM, di bank, itu 50 juta, yang kita hitung dengan ada OCF in, semuanya itu ada 100 juta. Ternyata setelah dilihat status kesehatan cash-nya, ya, itu status cash-nya itu 38 juta. Gimana sih ini artinya? Jadi si cash flow yang negatif ini, ya, dengan total CF out, ya, semua cash flow yang keluar baik itu operasional, investment, dan finansial itu lebih besar daripada, sorry, saldo awal dan OCF in-nya 150 dan total ICF out-nya 100 minus 112, ya. Itu memang saldo awal dan OCF in-nya lebih besar ya daripada cash flow yang keluar. Ya, tapi cash flow-nya itu negatif. Jadi di sini si apotek ini harus berhati-hati karena cash flow-nya masih negatif. Jadi kesimpulannya, profit 15 juta itu belum bisa diambil semuanya. Seperti itu. Oke, berbeda kasusnya dengan kasus yang pertama tadi, cash flow-nya itu sudah positif, ya. Boleh Mas dibalik lagi Mas? Lagi, lagi, lagi. Nah, di sini OCF-nya itu positif 49 juta dengan laba per hari 26 juta 200. Nah, ini labanya ini bisa diambil karena cash flow-nya sudah positif. Seperti itu ya. Kita lihat. Jadi kalau misalkan cash flow kita masih negatif, ya, itu udah pasti itu kita keuangannya belum sehat, gitu ya. Harus hati-hati, gitu ya. Kecuali cash flow-nya itu sudah positif, ya, dan cash-nya juga ada, gitu. Nah, itu bisa aman untuk kita ngambilnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kita masuk. Jadi kesimpulannya pastikan cash flow positif dulu agar bisnis bisa bertumbuh. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu ya cash flow-nya itu sudah positif, berarti kita sudah di jalan yang tepat gitu. Kalau misalkan cash flow-nya masih negatif, berarti kita harus evaluasi nih, apakah omset yang harus dinaikkan tadi tiga tadi profit itu omsetnya dinaikkan atau biayanya diturunkan ya. Omsetnya naik atau biayanya tetap atau omsetnya tetap tapi biayanya turun. Disitulah fungsi dari keuangan, laporan keuangan. Dengan kita mencatat biaya-biaya kita, ya, pengeluaran kita, biaya-biayanya itulah yang akan membuat kita menjadi profit apoteknya. Setelah itu kita akan mengerti apa sih setelah penjelasan ini kita mengerti bahwa ada perbedaan antara profit dan free cash. Walaupun apotek saat itu profit ya, kita lihat ya penjualan ada gitu ya. Setelah dipotong dengan biaya APP dan biaya operasional ada, ternyata hutang dagangnya besar seperti itu. Jadi potongannya untuk di cash flow-nya jadi negatif. Nah, itu kita belum bisa punya free cash seperti itu. Jadi harapannya ketika teman-teman udah set up, kuatkan sistemnya. Sistemnya itu harus dikuatkan, maksudnya adalah penjualannya secara operasional gitu ya. Eh, Biaya seperti plastik, ya, ATK dan lain-lain itu diplotkan gitu. Sebulan ini berapa sih? Kan kita punya catatannya ya. Jangan sampai itu bulan depan bertambah. Dari hal-hal yang sekecil itu, oke? Itu kita menekan dari segi biayanya. Dari profit maximizer berarti oh kita udah biayanya udah ditekan sedemikian mungkin, tapi kita belum profit juga. Berarti harus digedein omsetnya dan profitnya dengan cara misalkan memperbanyak uh, marketingnya gitu ya. Jadi lead yang baru, kunjungan yang baru lebih banyak. Nah, itu untuk penjelasan gimana caranya kita akan bahas di lain waktu ya. Itu bakalan panjang sekali. Lalu eh, profitnya, profitnya itu berarti kita misalkan mencari produk-produk yang marginnya lebih besar seperti itu agar cashnya juga lebih banyak seperti itu. Lalu di yang terakhir adalah scale up. Nah, scale up ini adalah posisinya ketika kita sudah benar-benar cash flow-nya udah bagus ya dan apa namanya asetnya bertambah dan itu banyak itu kita tadi baru menjelaskan satu apa namanya poin ya baru cash flow-nya aja belum rasio-rasio keuangan yang lain dan itu benar-benar sangat-sangat memusingkan ya kalau misalkan sebagai owner kita ngerjain sendiri itu eh, bakalan sangat menghabiskan waktu. Nah, ini di akhir sesi ya eh, untuk hari ini Mas Idus ada apa namanya kejutan nih untuk teman-teman yang mendengarkan sampai akhir. Nah, nanti teman-teman akan dapat kejutan yang nanti Mas Idus saja yang jelasin ya Mas ya. Boleh, boleh Mas Fahmi, boleh. Oke. Nah, jadi teman-teman yang hari ini mungkin masih bingung nih, udah tahu cash flow ya, hari ini kita udah tahu cash flow, tapi bingung nih cara menjelaskannya, cara membuat laporannya seperti apa, nanti bisa dibantu sama Mas Idus, gitu ya. Jadi hari ini saya harap teman-teman bisa mengambil paling enggak sedikit mengenai gimana sih cara kita mengambil keputusan dalam berbisnis apotik. Seperti itu, saya kembaliin ke Mas Idus. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Siapa yang tidak paham? Cet, 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 cet. Yang bingung, cet. Bingung, bingung, bingung. Ini kelihatannya bingung nih Mas Fahmi nih. Ah, Nah, itu baru satu CV ya, Mas ya, belum semua. wah, 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 Jelasin wah. sampai Ini malam, Mas. teman-teman pada bingung nggak ini? Lumayan bingung Mas. Ya, hahaha. Kami Bu Siti Purnamarini. Bu Siti bingung gimana ya Bu Siti?
bahasanya Mas Fahmi atau angka-angkanya tadi gitu lah. Tuh, Bu Siti udah punya laporan keuangan belum? Oh, mana lagi yang paham? Yo, yang paham mana? Cet, yang paham cet. Weh, Pak Cep Farid juga bingung. Waduh, Pak Cep Farid, bingung mananya Pak Cep. Ayo kita meeting Pak Cep. Mari kita pecahkan kebingungnya Pak Cep Farid. Apa Pak Cep? Coba jelaskan Pak Cep. Beberapa kata boleh Pak Cep? On mic Pak Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sebetulnya saya paham gitu ya, sebenarnya paham. Cuman untuk materi seperti ini kayaknya ini maaf Pak Mas Fahmi ya. Ini kan banyak teman-teman kita juga yang mungkin yang belum paham detail terkait keuangan gitu ya. Mungkin untuk kedepannya ini cara penyampaiannya lebih ini lagi apa lebih detail lagi, tetapi gimana ya? Harus lebih mengenal gitu. Kayak tadi kan ada biaya gitu ya. Biaya itu kan biaya apa? Sebenarnya kan di apotek banyak juga biaya-biaya kayaknya. Ya misalkan contohlah di generalisasi saja, misalkan biaya operasional gitu kan, biaya operasional apa-apa saja gitu kan. Siap, Gitu. siap, Terus Pak Farid. terus kan dari ini maaf aja ya, kita sharing aja ya. Bapak, nggak apa-apa untuk ini saya evaluasi saya. Terus kan dari awal misalkan jangan ujung-ujung profit kalau menurut saya gitu ya. Ya tetap kan HPP harus justru di awal gitu ya. HPP itu di awal menurut saya gitu kan. Apa omset minus HPP minus operasional gitu kan itu baru profit gitu kan. Dan itu menurut saya yang saya jalankan itu kan ketika itu sudah menjadi profit itu sudah bisa diambil udah bisa aman untuk owner gitu menurut saya. Cuma itu aja sih penjelasannya saja yang menurut saya agak-agak jelimet gitu. Maaf aja ya Pak Waspawi. Nggak apa-apa, Pak Farid. Saya kasihannya ke teman-teman yang lain yang memang belum belum belajar keuangan gitu kan. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya terima kasih Mas Yunus, terima kasih. Oke, sami-sami Pak Cep. Terima kasih insight-nya. Wih, bahasanya berarti. Oke, aman Pak. Nanti terima kasih insight-nya buat nanti menyusul materi buat ke depannya ya. Gitu. Nih, teman-teman ternyata lebih banyak bingung yang aku lihat ini karena nggak punya laporan keuangan sama tidak menerapkannya Mas Harmi. Gitu sih. Emang keuangan tuh kalau aku lihat itu selalu dianaktirikan. Gitu. Laporan keuangan itu selalu dianaktirikan karena yang selalu kalau kalau aku ya sama teman-teman kalau ngobrol diskusi itu kita selalu ngobrolin idenya, bangun bisnisnya, pengelolaannya secara general ya, nggak sedetail mungkin. Tapi kita tuh selalu lupa akan fundamentalnya tentang pengelolaan keuangannya dulu, pembagiannya dari buat sampai dengan BEP itu seperti apa itu tuh selalu lupa Mas. Dan itu manusiawi sih buat yang jarang dijelaskan tentang laporan keuangan gitu loh. Seberapa fatalnya atau pentingnya laporan keuangan gitu loh. Padahal semuanya tuh butuh laporan keuangan ya Mas. Seperti contoh aja order, butuh Jelimet lihat ya, Mas. laporan Tapi keuangan. penting ya kan? Ya, tapi selalu dianaktirikan, Mas. Padahal itu penting. Order butuh laporan keuangan. Lihat kemampuan bayar hutangnya. Pelunasan hutang, lihat dulu kemampuan bayar hutangnya. Terus, apalagi marketing, lihat dulu ada uangnya apa enggak, ada budgetnya apa enggak. Ambil uang prepay atau dividen atau uang owner lah, gaji owner. Seberapa sih yang harus diambil per tanggal 1 bulan berjalan deh gitu lihat dari OCF-nya. Nah, dari OCF ternyata kan enggak semata-mata dari OCF tuh, Mas. Ya toh, harus lihat dulu dari neracanya dan yang lainnya gitu loh. Banyak banget yang hanya menghitung laba rugi, ternyata OCF enggak dilihat, neracanya enggak dilihat alhasil pembayaran hutangnya tersiok-siok, Mas. Ya. Berarti Dirasa harus bagian berkaitan ya, Mas ya, antara laba kaca gitu ya, Mas ya. ya betul itu sih Mas Fahmi ya. Buat teman-teman nih hadir aja deh gratis buat teman-teman forum ini forum keuangan buat teman-teman belajar tiap Rabu sore deh. Mohon dilonggarkan waktunya boleh sambil jalan pulang dari kantor jemput anak di setel aja dihidupin terus digedein speakernya atau
pakai headphone boleh, headset deh. Jangan sih kalau headset naik motor, headset itu bahaya gitu. Kalau memungkinkan ya dihidupin handphonenya, didengerin aja gitu loh. Sambil aktivitas itu boleh. Karena pembelajaran ini sangat dibutuhkan teman-teman gitu. Cuma saya salah satu yang itu mas dari budaya silat itu betul pendapatan Mas itu dari Sri Susilowati. Nah itu ya buat ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, ayolah kita coba untuk aware sama keuangan ini gitu loh. Karena banyak banget yang cerita ya itu bisnisnya dijalanin tapi tuh merasa bingung gitu loh. Gimana ya Mas Fahmi? Bisnis yang dijalanin tapi nggak tahu besarnya bisnis ini atau apotek ini seberapa atau seberapa rugi apoteknya itu nggak tahu gitu loh Mas. Tahu-tahu kalau rugi nih, tahu-tahu dijual aja. Nah Yang itu tuh penting penting jualan udah ada cabang tapi nggak tahu kondisinya sebenarnya saya ambil uang apotik atau saya ambil uang saya sendiri gitu kan. iya betul. Nah itu sih. Tuh teman-teman, ayo aware keuangan. SO-nya juga itu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya on mic atau mau berkenan on cam, monggo silakan saya kasih kesempatan satu pertanyaan deh, satu pertanyaan, satu penanya, boleh on chat boleh. Sebelum nanti saya pindah ke sesi yang kedua ya, boleh boleh. Kalau nggak ada yang tanya, saya pindah ke sesi yang selanjutnya. Ada istilahnya lebih paham. Banyak yang itu karena jarang pakai toh. Cara mengurangi biaya bagaimana, Pak Iwan? Ini Pak Iwan Jakarta bukan ya? Nih Mas Fahmi, cara mengurangi biaya biaya apa dulu ini Pak Iwan? Biaya apa? Atau mungkin biaya operasional kali ya? Monggo Mas Fahmi, boleh dijawab singkat padat, monggo. Baik, Oper oke, coba saya jawab ya. Pak Iwan, makasih pertanyaannya. Cara mengurangi biaya gimana operasional ya? Jadi kan kalau operasional itu jadi ada operasional em, se- ada operasional bu- seperti plastik dan lain-lain gitu ya, perlengkapan rumah tangga, ada eh, sewa 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 toko gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan sewa toko itu udah fix ya gitu ya. Habis itu yang operasional itu biasanya di apotek kan seperti plastik dan lain-lain gitu ya. Nah, ini pengalaman saya sendiri gitu ya. Ketika saya berpraktek di apoteknya Pak Andi gitu. Jadi ketika operasional itu udah kita budgeting. Jadi setiap bulan untuk ATK itu uh, anggaplah 2 juta gitu ya. Namun ketika tanggal 20 eh, tanggal 25 gini ya, tanggal sekarang biaya budget untuk operasional 2 juta tadi itu udah habis gitu ya. Saat itu. Jadi untuk beli plastik ini udah ada lagi budgetnya. Jadi gimana kita harus mengakalinya? Jadi betul-betul waktu itu ketika budget mau habis, kita jualinnya nggak pakai plastik, nggak boleh beli plastik lagi gitu. Jadi jualannya nggak pakai plastik kayak gitu ya. Jadi beli amlodipin 1 strip gitu ya. Mohon maaf Bu, plastiknya habis gitu. Oh nggak apa-apa, kebanyakannya gitu ya. Masih kecuali bawanya agak banyak gitu ya. Itu kita ngakalinnya mau pakai yang lain ya harus di teman-teman di operasional gitu ya harus connect juga sama apa namanya eh, sama keuangan itulah pentingnya. Jadi operasional itu eksekusinya budgetingnya di keuangan. Jadi rugi aja kita udah budgeting. Ayo teman-teman ini eh, biayanya 1 juta 2 juta per bulan untuk ATK misalkan gitu ya. 500.000 itu berarti per minggu. Nah, gitu. Ini minggu terakhir tiba-tiba gede gitu. Ya harus ngambil dari biaya yang lain. Biaya lainnya itu nggak jalan, nggak bisa dibayar gitu ya. Nggak bisa dipakai. Kalau memang harus ini, kita harus
apa ya, eh, bisa membudgetkan di awal dan kita pegang itu gitu ya. Nanti ketika di lapangan ya harus tegas gitu. Dapat jangan sampai malah berlebihan gitu ya. Mungkin itu Pak Iwan, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Ya, betul Pak Iwan, ada yang dikorbankan eh, karena suatu event atau suatu keadaan jadi over budget. Kemungkinannya itu kayak plastik habis itu mungkin karena satu yang saya lihat ya, salah menghitung atau salah ini sedang banyak pembelian atau membuang-buang plastik itu bisa juga. Pak Iwan, on hand monggo. Kalau pengen on mic boleh Pak Iwan. Saya persilahkan. Selamat Mohon izin siang, bisa Pak. menambahkan nggak? Halo? Halo Pak Iwan, boleh. Ya, Silakan. Mau tanya mana? apa Pak? Ya, melanjutkan tadi pertanyaan saya. Itu gimana caranya? Apakah ini problemnya adalah di budgetingnya atau gimana? Karena kalau tadi kan jadi pelayanannya nggak bagus ya, ada yang dikorbankan ya gitu ya. Nah, caranya gimana sih Pak? Supaya kita nggak seperti itu. Maksudnya penghematan tetap bisa kita lakukan, tetapi tidak mengurangi pelayanan. Nah, caranya gimana ya? Gitu. Apakah memang dari budgeting yang kita nggak bagus atau apanya? Dilihat dari sisi framework keuangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, jadi sebenarnya kita ini kan sudah misalkan yang sudah berjalan gitu ya, pasti sudah ada apa namanya perkiraan pengeluaran ketika kita udah ada datanya nih, ya datanya ketika kunjungan sekian untuk ATK-nya habisnya sekian, ya. Jadi kita sebenarnya bisa membudgetkan sebelum bulan berjalan itu kita bisa oh di mana sih ini yang bisa kita kurangin gitu ya. Sebenarnya itu yang sangat penting itu adalah keterbukaan dari teman-teman di apotik gitu. Oh ini sebenarnya nggak usah misalkan gitu ini bisa dikurangin kok gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan leadernya itu harus bisa eh, memperkirakan dengan pelayanan yang optimal itu budget itu berapa. Gitu. Jadi nggak ada pengeluaran yang sia-sia. Kita udah di awal sudah setting, kita briefing setiap hari, kita tanyakan, oh ini plastiknya habis, ya. Plastiknya habis, oke, ini kita beli untuk 1 minggu ya. Gitu. Ya teman-teman, kita sama-sama jaga untuk jangan plastiknya itu boros misalkan gitu. Bisa misalkan ini simple ya. Misalkan cuma beli amlodipin gitu. Kita kan latah aja tuh yang jualan tuh. Itu 5.000 Pak, masukin ke dalam plastik. Strip kecil gitu ya. Maksudnya nggak pakai plastik pun kadang dibuang gitu aja gitu. Dan padahal itu sebenarnya bisa dipakai untuk obat-obat yang lain. Itu sesimpel itu Pak. Ya, teman-teman di pelayanan itu juga harus tahu kalau ternyata plastik itu uh, diperkirain apa namanya di dijaga betul ya sama sama leadernya gitu, sama ownernya gitu. Bukan kita pelit gitu ya, tapi itu di satu sisi kita juga nggak mubazir seperti itu ya, Pak Iwan. Kadang ada hal-hal kecil yang kita di lapangan tuh nggak tahu karena memang si apa teman-teman di operasional tuh kadang keterbukaannya nggak sama gitu. Nah nanti setelah dari situ kita perkirakan, oke kita coba tes lah. Tes untuk di bulan ini operasional kita kita tekan sampai misalkan 10% dulu misalkan gitu. Gimana sih kalau di jalan sebenarnya uangnya ada nih, cuma kita tekan dulu nih untuk operasional sekian eh, plastik dan ini rinciannya. Jadi kan ada catatan apa namanya operasional kita pembelanjaan bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Kita perkirakan dulu, totalkan. Nah nanti di situ kita jelaskan ke teman-teman bahwa untuk operasional biayanya sekian di awal bulan ya sudah di budgeting bahwa ini untuk plastik dan teman-teman kita selain jika ini sudah habis maka kita nggak bisa pakai lagi untuk beli ATK misalkan seperti itu. Seperti itu. Jadi memang harus konsepnya itu ini Bapak ya. Kita harus punya sama-sama
antara owner dan si teman-teman di lapangan tuh punya kemampuan untuk mengefisiensi ya, mencari oh ini sebenarnya obat-obat kayak gini nih nggak perlu dikasih plastik. Kita bisa tanyain gini, "Eh, maaf ibu, pakai plastik?" Nah, dengan cara gitu aja, ibu pakai plastik? Oh nggak usah. Kadang dia cuman amlodipin gitu ya kecil gitu, tinggal masukin kantong aja bisa gitu ya. Nah, oh nggak usah. Oh kita udah mengurangi biaya di situ sebenarnya, udah menekan seperti itu. Saya rasa dengan kita menanyakan itu juga itu udah menggugurkan kita. Sebenarnya dia punya hak untuk pakai, tapi kita tanyakan pakai plastik tidak, gitu kita bisa apa namanya pelayanannya tetap juga nggak berkurang lah pelayanan yang menurut saya seperti itu, Pak Iwan. Semoga membantu ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Kami thank izin bisa you. menambahkan ya Boleh, 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 Pak. boleh. terkait biaya operasional. Ini mohon maaf sekali. Ini yang biasa saya lakukan di apotek saya adalah yang pertama adalah biaya operasional katakanlah gitu ya harus berhubungan dengan SOP yang ada di apotek kita. Seperti contoh misalkan kayak kayak barusan terkait plastik aja yang kecil gitu ya. Kalau misalkan oke lah di tempatnya Mas Fahmi dengan cara seperti itu ya nggak apa-apa kalau misalkan memang apa pembelinya nggak komplain. Tetapi ya karena tadi kita berbicara masalah SOP gitu ya, jadi mau tidak mau itu harus harus standar SOP kita mau di awal bulan ataupun akhir bulan. Nah, ketika misalkan biaya operasional telah habis, kalau di saya setiap bulan itu selalu ada uang apa namanya ya biaya tak terduga. Biaya terduga itu ya seperti hal yang seperti itu kita kehabisan ATK atau ada hal-hal lain misalkan kita apa kendaraan operasional apotek kita misalkan mogok atau harus ganti ban gitu kan. Itu juga saya pikir itu ngambil dari biaya tak terduga. Jadi untuk masalah keuangan untuk biaya operasional adalah tetap kita harus berorientasi pada SOP yang sesuai dengan apotek yang kita jalankan. Saya itu mungkin hanya itu aja dulu gitu kan. Jadi ngambilnya dari harus tiap bulan harus ada biaya tak terduga gitu. Kalaupun misalkan biaya itu tidak terpakai ya kita itu bisa masuk ke kas apotek atau bisa bisa masuk juga ke kantong owner gitu. Terima kasih Mas Fahmi. Sama-sama Pak Farid, benar itu yang dijelaskan Pak Farid. Benar sekali gitu ya. Tadi terlewat gitu ya. Jadi kayak misalkan biaya-biaya yang tidak terduga gitu ya, seperti motor gitu ya, eh, itu sebenarnya juga harusnya kita juga udah mulai menyisihkan setiap bulannya gitu. Jadi masuk ke dalam rekening depresiasi seperti itu. Jadi si eh, ketika motornya rusak atau ASI atau aset-aset kita itu ada perlu perbaikan, kita bisa ngambil dari situ. Jadi ketika operasional ATK itu habis dan kita perkirakan memang kayaknya depresiasi ini nggak akan terpakai, misalkan gitu ya, AC-nya nggak rusak, belum waktunya servis, atau motornya insya Allah baru aja di servis gitu ya, nggak ada kerusakan. Nah kita nggak apa-apa pakai apa namanya budget dari si depresiasi itu dulu gitu. Jadi nanti bulan depan kita bisa mengatur ulang budgetingnya seperti itu. Boleh juga dengan cara tadi ada rekening apa tadi ada biaya tidak terduga ya Pak Farid ya, gitu. Ya Mungkin betul bisa Mas jadi. Fahmi. Ya, Betul betul. Kalau bahasa itunya yaitu depresiasi gitu ya. Ya, makasih makasih. ya sama-sama Pak Farid. Oke, jadi ada tambahan dari Pak Farid gitu ya. Oke, Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Cek Farid luar biasa nih kita diskusi. Ah, gini loh. Melek, melek, melek. Ini loh melek. Pak Iwan, Pak Cep nih makin melek. Ini teman-teman yang lain makin melek. Ini loh yang saya pengen tuh. Kenapa harus aktif on chat, on mic, guys. Harus nih. Nah, buat teman-teman nih bisa mau seperti Pak Iwan, Pak Cep makin melek sama keuangannya toh. Hadir terus teman-teman, ditulis di kalender. Kalau saya pakainya Google Calendar teman-teman. Jadi tiap Rabu itu selalu muncul. Teng MDC Forum nanti sore jam 15.30 linknya minta Mas Idus gitu. Itu teman-teman. Jangan sampai lupa nih. Free teman-teman buat memfasilitasi teman-teman buat paham keuangan ya. Nah, ini buat teman-teman yang masih bingung seperti tadi yang di atas-atas pertanyaannya. Bingung karena nggak punya laporan keuangan, belum terbiasa ambil keputusan.
udah tahu alurnya tapi nggak mempraktekkan. Yuk, yang teman-teman mau belajar mendiagnosa bisnis atau konsultasi atau meeting sama Mas Idus, sama Mas Fahmi atau Binta sama Mbak Ayu, monggo silahkan daftar. Linknya tak kirim di chat, tapi terbatas hanya 5 owner. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Nih, tak kirim sekarang. Siapa yang masuk chatnya 5 tercepat, itu yang nanti saya jadwalkan. Gitu ya. Nah, teman-teman, terima kasih. Di sesi pertama panas banget dari Pak Chef, Pak Iwan. Teman-teman yang sudah bertanya, maaf. Nggak biasa baca satu-satu karena ada sesi kedua nih dari Teh Neng dan Mbak Ayu yang tidak sabar untuk sharing ya, tidak sabar untuk sharing, menunggu-nunggu nih Mbak Ayu dari tadi, menunggu-nunggu baca-baca catatannya, nih Teh Neng udah siap-siap dengan make up dan sharingnya nih. Makasih ya Mas Fahmi ya. Siapa yang dapat manfaatnya dari sharingnya Mas Fahmi? Cet, 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 cet. Terima kasih Mas Fahmi. Sama Mas. Luar biasa. Ini ada yang tanya, Mas Fahmi asalnya dari mana ya? Mas Fahmi asalnya dari Aceh, teman-teman. Ya, Pak Cep, saya dapat manfaat. Bu Arlisa Fitriana, Bu Srimai dapat manfaatnya. Oke, mari kita lanjut ke sesi yang kedua. Hari ini nggak sama Bu Cinta ya. Hari ini nggak sama Bu Cinta. Hari ini spesial Bu Cinta digantikan posisinya, digantikan sama Mbak Ayu, sama-sama tim ahlinya MDC, sama-sama jagonya di bidang akuntansi. Beliau akuntingnya MDC, akuntingnya member-member jasa tata kelola keuangan dan perpajakan bisnisnya teman-teman. Itu ya. Bocor nih. Tolong bocor teman-teman. Baik, nah ini tak tunjukkan Mbak Ayu ya karena satu ruangan itu. Ini kita Mbak Ayu untuk menggantikan posisinya Bu Cinta. Beliau ada akuntingnya MDC udah beberapa bulan terakhir belajar sama MDC, membersamai teman-teman member jasa keuangan. Keluar yang udah jadi member udah biasa ya ketemu Mbak Ayu yang ngobrol, menganalisa bisnisnya di pos jasa keuangan serta harian kalau bingung tuh, halo Mbak Ayu. Apa ya Mbak Ayu, ini datanya sedikit apa ya Mbak Ayu? Mbak Ayu ini dapatnya dari mana Mbak Ayu? Mbak Ayu ini kok dia gini gitu. Iya, oke Mas Tirta, nanti Mas Tirta ya tak kirimin beberapa slide, nanti tak screenshot gitu ya slide. Itu mari kita sambut tim ahli akuntingnya MDC, Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo Mas. Halo teman-teman dari Apoteker, Bapak dan Ibu Owner, selamat sore semuanya. Salam sejahtera semuanya. Ya, pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu ya, yang sudah tidak asing lagi karena di episode sebelumnya sudah pernah hadir di forum ini. Kita sambut ya dengan sorak hore dan tepuk tangan Apoteker Teh Neng Robiah Tuti S Farm, owner apotek DNA Pharma dari Cimahi. Tepuk tangan. Assalamualaikum, Mbak Ayu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Salam. Selamat sore. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mbak Ayu. Sudah kedengaran ya Teh ya, suaranya jelas ya Teh ya. Ya, alhamdulillah kedengaran. Oke, kami dari tim BPA mengundang Teh Neng di sini untuk berbagi inspirasi, pesan-pesan atau manfaatnya atas keikutsertaannya Teh Neng mengikuti jasa layanan keuangan. Oke. Siapa yang siap belajar pada sore hari ini? Kita chat ya. Oke.
Ya, tema hari ini adalah keuangan sebagai roadmap dalam berbisnis. Untuk artian roadmap sendiri adalah sebuah petunjuk ya maupun gambaran untuk mencapai goal atau tujuan kaitannya dalam berbisnis secara terperinci dan jelas pastinya ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik ya buat di grup ini. Para owner hebat di sini banyak sekali ya Allah. Sedangkan saya masih pendek ilmunya ya, sama-sama sharing aja. Oke, bisa dipahami ya teman-teman Bapak Ibu ya. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan Teh Neng untuk berbagi cerita di forum ini ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Teh Neng. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima Ya. kasih sekali ini untuk waktunya. Mudah-mudahan para owner di sini juga bisa sama-sama saling sharing ya. Kita bentuknya sharing. Saya bukan mau mengguruin atau apa ya, karena ini pengalaman pribadi saya selama perjalanan menjalani bisnis apotek. Sesuai temanya mungkin ya, kemarin saya melanjutkan cerita saya yang dari bootcamp di Jogja, bahwa ketika pulang dari sana itu saya tuh banyak banget yang harus dikerjakan di otak saya tuh. Banyak apa ya? Saya buat list apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan yang belum saya lakukan. Kemudian bagaimana saya melakukannya setelah saya diberi pencerahan kemarin di bootcamp di Jogja. Nah, kemudian Pak Andi termasuk salah satu yang paling saya ingat ketika saya di otak saya itu ramai dengan apa yang harus saya lakukan itu, Pak Andi memberikan tips atau sebuah materi ya yang begitu mengena di saya itu mengenai prioritas. Bagaimana sih kita memprioritaskan suatu list yang kita buat gitu? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kemudian mana saja yang harus kita berikan apa ya energi yang lebih untuk mengerjakan itu? Maka pas Pak Andi itu memberikan sebuah kolom, bukan kolom apa ya? Saya kalau saya ingat itu bentuknya seperti diagram. Mana prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan itu di dalamnya mana yang impact-nya kecil tapi efeknya itu besar, besar terhadap apa yang mau kita capai. Nah, itu satu poinnya. Kemudian poin keduanya, Pak Andi juga memberikan mana yang impact-nya besar, usaha kita itu besar, tapi hasilnya itu besar, tapi kita juga usahanya juga besar. Mana kita kelompokkan gitu. Kita kelompokkan yang mana sih gitu yang harus kita lakukan. Oh ini ternyata usahanya kecil tapi impact-nya besar gitu. Oh bisa nih kita lakukan di poin yang ke satu atau kedua gitu. Atau misalkan, aduh ini penting banget nih, tapi kita juga butuh energi atau usaha juga yang lebih besar. Kita mampu nggak gitu, melakukannya saat ini? Atau ada yang harusnya lebih penting lagi nggak selain ini gitu yang harus kita lakukan? Jangan-jangan kita udah menghabiskan energi di sini, tapi ternyata ada hal yang menghambat kita melakukan itu untuk membesarkan apotek itu ada hal yang menghambat gitu yang kita tidak sadari. Nah, makanya dibuatlah bentuk prioritas-prioritas seperti itu. Nah, saya berpikir apa ya kuncinya agar saya tidak salah melangkah gitu. Saya punya tujuan di dalam bisnis saya itu waktu itu saya memang pikirannya bukan di membuka cabang, tapi mungkin owner di sini banyak yang sekarang tujuan utamanya adalah mungkin membuka cabang. Kalau saya kemarin itu posisinya adalah bagaimana apotek saya membesar, bertumbuh. Nah, itu tujuan saya yang waktu itu saya catat di dalam list saya gitu ya. Bagaimana saya menumbuhkan apotek saya. Nah, di situ saya buat rincian-rincian, oh ternyata ada beberapa pilar yang harus saya perhatikan yang memang belum saya jalankan. Yang pertama itu adalah marketingnya. Akhirnya saya ngerasa apotek saya itu kunjungannya masih kurang. Kemudian kenapa ya omsetnya itu masih kecil gitu? Apa yang salah gitu ya? Saya masih berpikir seperti itu. Oh berarti saya harus membenahi marketing saya. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu. Kemudian ada juga yang menghambat di pikiran saya kenapa omset saya masih kecil ketika saya mendapatkan materi di bootcamp itu bahwa
persediaan itu sama dengan omset. Nah, saya langsung melihat bagaimana ya saya menganalisis persediaan saya dengan real. Saya tahunya hanya secara garis besarnya. Mungkin kalau Bapak Ibu owner di sini yang sudah menggunakan sistem ya, bisa langsung terlihat bahwa persediaan Bapak Ibu di apotek itu berapa nominalnya ya. Bisa terlihat di situ. Tapi ternyata tidak cuma itu. Ada lagi yang membebani pikiran saya, diri saya waktu itu ya setelah pulang dari bootcamp. Ternyata dari segi HRD, bagaimana kita mendapatkan karyawan yang baik, kita bagaimana membimbing karyawan kita biar sejalan dengan kita gitu energinya. Jangan sampai kan saya pulang dari bootcamp itu semangat sekali ya ingin mengeksekusi A, B, C gitu ya. Tapi ternyata karyawan saya kok nggak sama gitu kan. Mereka cuma, oh gitu ya Bu, cuma mendengarkan tanpa, nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Saya juga jadi berpikir, kenapa ya saya tuh mengajak karyawan saya itu untuk seperti ini, tapi rasa inginnya tuh kurang gitu. Berarti saya juga harus mempelajari bagaimana saya mendidik karyawan saya, bagaimana saya mengarahkan karyawan saya. Maka di situ saya juga diuji dengan leadership saya sebagai pemimpin di apotek itu seperti apa. Nah, itu juga menjadi salah satu list saya ketika pulang dari bootcamp. Oh, ternyata saya juga masih kurang di situ. Akhirnya masuk dalam list saya. Kemudian ada lagi yaitu keuangan. Saya bisa mengeksekusi itu semua tuh bagaimana caranya? Saya bingung. Sedangkan saya ibaratnya kalau misalkan untuk menambah modal lagi, mungkin terlalu berat bagi saya gitu ya posisinya waktu itu. Akhirnya setelah saya berpikir, oh saya gimana saya tahu bahwa persediaan saya cukup atau tidak? Bagaimana saya tahu bahwa saya menggaji karyawan saya sudah layak atau tidak, sudah sesuai atau tidak, memberatkan saya atau tidak. Kemudian bagaimana saya tahu bagaimana saya untuk meningkatkan marketing saya, budgetnya dari mana. Nah, itu ternyata setelah saya dalami, setelah saya apa ya, renungkan, masukkan ke dalam list prioritas yang dikasih oleh Pak Andi itu, ternyata salah satunya adalah yang kuncinya itu adalah keuangan. Nah, di situ saya baru baru oh, ternyata saya bisa tahu persediaan saya bisa naik tuh dengan melihat keuangan saya sehat atau tidak. Bisa nggak ya keuangan saya menambah lagi persediaan saya. Kemudian saya bisa tahu gimana ya marketing saya budgetnya tuh yang saya mampu berapa. Nah itu dari keuangan. Akhirnya saya nelpon ke Mas Idus waktu itu, Mas Aidil dulu. Saya dapat penjelasan dari beliau, Mas Aidil saya nih punya list-list yang harus saya kerjakan di apotek itu seperti seperti sebenarnya. Tapi ternyata kalau saya pikir-pikir gitu, hal yang paling yang bisa saya kerjakan saat ini kuncinya itu di keuangan. Bisa nggak Mas Aidil berikan saya itu apa ya penjelasan bagaimana saya bisa mengambil keputusan dari keuangan. Akhirnya memberikan gambaran tuh Mas Aidil. Oh begini Teneng, Teneng kalau tahu eh, apa keuangan ini seperti ini. Teneng nanti bisa baca ini, bisa baca itu. Misalkan oh, persediaan Teneng bisa nih ditingkatin dengan lihat cashnya Teneng. Nah, saya makin tertarik di situ, makin tertarik. Oh, ini yang saya butuhkan. Ternyata kalau saya bisa bisa mempelajari keuangan ini, saya bisa memutuskan hal-hal lain. Itu di pikiran saya pertama. Ini saya memutuskan untuk ikut keuangan jasa keuangan ini dan setelah saya jalani beberapa owner mungkin ada beberapa owner di sini yang sudah mengalami seperti saya ya pasti kaget untuk pertama kali mendapatkan eh, apa ya format dari Mbak Ayu. Betulnya Mbak Ayu saya dapat LHK terus kemudian lepas ya keuangan dan lain sebagainya ya itu yang harus saya isi tiap hari saya laporkan ke Mbak Ayu dan ternyata itu detail sampai selisih 500 pun ketahuan. Saya di situ kaget karena saya basicnya bukan orang keuangan ya. Terus posisinya saya belum bisa langsung mendelegasikan hal itu ke karyawan saya. Karena saya juga harus tahu seperti apa perjalanannya untuk mendapatkan laporan keuangan ini yang baik gitu ya. Akhirnya saya kerjakan. Wah berat ternyata konsisten, harus teliti. Kemudian kita juga harus benar-benar berhitung dengan baik ya, mengisi laporan-laporan itu yang tiap harinya saya kirim ke Mbak Ayu, nanti Mbak Ayu kirim pulang hasil akhirnya yang sudah bisa saya baca. Oh ternyata saya
kemarin itu penjualannya sekian, kemudian beban saya sekian, kemudian keuntungan saya berapa itu secara realnya. Karena jujur setelah pulang dari bootcamp itu saya benar-benar baru disadarkan jangan-jangan saya selama ini salah mengambil laba saya gitu. Yang seharusnya saya nggak ngambil segitu, saya ambil lebih dari laba yang seharusnya gitu. Tadi tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahmi ya tentang cash free ya, yang boleh kita ambil sesungguhnya, bukan dari labanya saja. Karena kebanyakan dari sistem itu hanya dilihat laba rugi, tidak real yang cash kita bisa ambil gitu. Misalkan di sistem 10 juta sebetulnya itu menjadi laba kita ya di sistem itu. Wah, kita bulan ini misalkan 10 juta nih laba bersih kita. Padahal itu tuh kalau setelah saya mengikuti keuangan jasa keuangan ini ternyata itu tuh ada hal-hal lain yang belum terhitung, yang belum kita potong gitu ya. Jadi sebetulnya itu bukan free-nya gitu. Belum betul-betul bersih yang bisa kita ambil. Akhirnya makanya kenapa nantinya akan berat ketika menjalani pas bayar obat. Kemudian kita mau marketing nih, ternyata kok kenapa budgetnya tuh mau ngeluarin segitu tuh jadi berat gitu. Itu itu sih sebetulnya yang saya masih kelemahan saya waktu itu, makanya tepat bagi saya gitu untuk menjalankan semua ini setelah mengikuti laporan keuangan. Di situ saya bisa melihat pos-pos kayak perjalanan kita kan ingin mengembangkan apotek itu kayak ibaratnya kita mau ke satu tempat. Dari tempat yang akan kita tuju, misalnya kita mau ke tempat D, kita pasti melalui tempat A, B, kemudian C. Nah, untuk melalui tempat A itu kan kita perlu apa nih? Misal ongkosnya berapa? Sebetulnya kan kalau kita misalnya naik mobil, kita cukup bensin 10.000 misalkan ya. Terus kalau misalkan naik kereta 100.000, tapi kan lebih cepat. Naik kapal apalagi gitu ya. Tapi kan kita juga menyesuaikan budget kita. Lah, di saku budget kita cuma ada 100.000, mentoknya buat kereta doang, padahal itu cuma ke satu tempat A, belum ke B, ke C, ke D, bisa habis di tengah jalan gitu. Belum mencapai tujuan, kita udah ya kehilangan ongkos gitu ya ibaratnya. Kehilangan ongkos kita, ya mau ke tempat B, ke tempat C, apalagi ke tempat D, nggak akan nyampe gitu. Akhirnya kita harus betul-betul membudgetkan di awal. Itu fungsi yang saya rasakan dari keuangan gitu ya. Oh ternyata saya untuk membesar itu saya punya harus uang safety-nya segini, saya uang marketingnya segini mampunya. Walaupun misalkan kalau saya bisa marketing jor-joran gitu, mungkin nanti akan lebih banyak lagi orang yang datang atau misalkan kalau kita bisa ngasih persediaan berlipat-lipat, mungkin penjualannya juga bisa ningkat lagi. Nah, lagi-lagi balik lagi ternyata setelah ikut keuangan, oh itu tuh kalau kita nggak mampu ya nggak bisa, yang ada akan berat di kita. Akhirnya yang tadinya kita ngerasa ah mampu kok 100.000 kan ada ini uangnya 100.000, tapi ternyata dengan detailnya laporan keuangan 100.000 itu bukan cash aslinya kita gitu ya. Jadi akhirnya di situ terbuka, oh saya ternyata punya budget marketingnya segini. Ya udah saya jalani dulu segini bertahap. Nanti kan ada perkembangan lagi, ada pemasukan lagi, ada kenaikan lagi. Oh, kayak persediaan. Kemarin saya baru tahu ternyata persediaan saya hanya segini. Saya kan takut tuh karena pernah ngalamin susah banget bayar obat gitu. Bayar pengadaan yang sebelumnya tuh saya pernah ngalamin susah banget gitu. Karena cashnya nggak ada. Tapi setelah ada keuangan itu jadi tenang. Oh, Mbak Neng ini cashnya Mbak Neng, Teneng tuh masih ada 1:1, nggak bisa dinaikin 1:2, maksimalnya 1:3. Oh gitu ya Mbak, berapa cashnya? Ternyata segini. Oh saya bisa nih ternyata. Nah semangat saya pembelian lagi untuk meningkatkan persediaan lagi ya Mbak Ayu. Padahal itu awalnya tuh berkali-kali, Mbak Ayu bener nih, saya bisa bisa lagi ningkatin persediaannya. Terus Mas Aidil bilang, bisa Teneng masih punya cash segini, ini laporan keuangan udah real. Oh iya, 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 balik lagi. Akhirnya saya bisa ningkatin persediaan saya lagi sekian juta gitu ya, karena udah ditentukan, dilihat kan dari hasil cash yang betul kita punya gitu. Mulai ada kepercayaan diri untuk kembang lagi sedikit-sedikit. Oh, ternyata betul ya setelah kita ningkatin persediaan, ada juga penjualannya juga meningkat, omset meningkat.
Nah, terus gimana nih profitnya? Karena kan kita juga belum tahu. Akhirnya dulu saya sempat mengalami ya, mungkin ibu bapak owner di sini juga ada yang mengalami seperti saya. Jadi saya ngerasa, wah itu laba saya sudah kok mengurangi dengan gaji, dengan beban-beban yang sudah saya list gitu ya, dengan hutang saya yang sudah ini. Pokoknya kayaknya ini misalkan 7 juta itu bersih lah bisa saya ambil. Itu baru perhitungan saya ya. Ternyata setelah ikut jasa keuangan ada hal-hal yang memang nggak saya pikirkan, yang nggak saya maksudnya karena memang rinciannya itu nggak sedetail di laporan keuangan ya. Oh ternyata kenapa kemarin-kemarin saya berat, walaupun saya sudah menghitungnya sendiri gitu ya, dengan apa yang sudah saya rinci, ternyata memang ada yang terlewat gitu. Dan memang ada yang belum terhitungkan gitu, walaupun kita ngerasa sudah detail. Nah, lagi-lagi di situ. Karena kita, kalau saya pribadi, karena saya seorang apoteker, eh, tidak belajar detail keuangan, ternyata saya masih tidak seteliti itu ketika mengerjakan gitu. Ketika mengerjakan saya, alhamdulillah terbantu sekali untuk tadi mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Kita jadi bisa tahu ternyata gaji karyawan itu ada KPI-nya, ada aturannya, bagaimana kita menggaji sesuai dengan apa yang kita mampu gitu ya, tapi kita juga tidak merugikan karyawannya juga gitu ya. Bagaimana membuat karyawan juga semakin semangat gitu. Ayo omset gini. Jadi kita kan awalnya tuh kalau saya tuh berpikirnya menggaji karyawan tuh ya udah gajinya besar aja gitu biar mereka semangat. Nanti juga omset ngikutin. Saya dulu berpikirnya masih seperti itu, tapi ternyata ada beberapa pikiran-pikiran yang salah gitu ya. Ternyata memang harus ada apa ya penarik untuk karyawan. Bagaimana sih kalau dia bisa mengupkan juga apotek, bonusnya juga ada gitu ya, gak cuma di depan aja. Justru ternyata ada ada kerugian tersendiri memberikan besar di awal gitu ya. Dan itu masih saya juga belajar sampai saat ini. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan saya untuk menuju besar ini, saya melalui dari tahap A ya marketing, saya tahu oh budget saya segini, kemudian saya lebih pede lagi, meningkatkan lagi bagaimana sih kunjungannya untuk ke apotek saya lebih ramai. Saya bisa nggak ya, misalnya evaluasi nih bulan kemarin saya punya budgetnya 10%, Mbak. Saya dengan kondisi makin meningkat, misalkan ada feedback dari apa yang saya usahakan itu, meningkat lagi nggak sih, bisa meningkat lagi nggak sih budget A-nya gitu. Contoh marketingnya atau budget persediaannya itu bisa terukur di laporan keuangan. Itu sih Mbak Ayu, eh, saya kemarin banyak ya selalu bertanya ke Mbak Ayu bolak-balik. Mbak, aduh persediaan saya ini cukup nggak ya? Atau saya takutnya nanti nggak bisa bayar, Mbak. Saya selalu gitu ya. Tapi ternyata setelah ada laporan keuangan, aduh ternyata ini ya enak ya maksudnya ada kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal tadi. Marketingnya, kemudian persediaannya, kemudian bagaimana ya caranya ternyata beban operasional saya itu terlalu besar. Nah, kemarin setelah dapat laporan dari Mbak Ayu, saya baru lihat, wah, ternyata beban operasional saya tak terkontrol gitu ya. Dari situ saya bisa evaluasi, oh besarnya di mana? Oh dari sini. Bahkan sampai biaya admin pun Bang itu bisa terhitung gitu di laporan itu. Oh saya kaget, oh ternyata biaya admin saya lumayan ya. Oh saya harusnya nggak sembarangan transfer apa segala macam mungkin ya dari situ bisa dilihat. Atau oh biaya operasional apa nih yang kemarin di bulan kemarin membengkak, saya bisa nggak turunin di bulan berikutnya. Makanya selalu ada evaluasi dari hasil laporan keuangan. Itu yang saya alami sampai saat ini. Ya gitu ya Mbak Ayu. Bolak-balik Mbak Ayu. eh Ternyata menghitung persediaan pun banyak koreksinya ya Mbak. Banyak koreksinya. Kemudian dari mulai piutang ya, kemudian kemarin itu saya banyak kesalahan di konsinyasi yang saya pikir tuh konsinyasi kan kita nggak perlu ngeluarin biaya ya untuk membayar membayar itu, tapi ternyata
akan menjadi beban kalau kita nggak sisihkan untuk pembayaran konsinyasinya. Saya kemarin masih melakukan kesalahan ya sebelum ikutan jasa keuangan. Ya udahlah, nanti kalau misalkan ada tagihan konsinyasi tinggal bayar aja, ada uangnya. Tapi ternyata biar nggak kaget itu setiap hari nanti ada disisihkan. Di laporan itu ketahuan nih penjualan konsinyasi kita di hari itu berapa. Kita bisa buat sisihkan saat tutup kasir yang akhir itu bisa disisihkan. Oh ini uang konsinyasinya kita sisihkan aja langsung gitu. Itu alhamdulillah terasa banget setelah ikut jasa keuangan itu. Oh, jadi nggak kaget lagi ketika ada tagihan konsinyasi. Biasanya kan tiba-tiba ada tagihan konsinyasi harus bayar sekian, wah. Tapi ternyata kemarin oh bisa ya, ternyata sehari-hari kita sisihkan aja di situ. Itu di laporan yang kemarin dibuat dari Mbak Ayu itu ya. Kemudian pengalaman lagi, saya bisa melihat kunjungan itu mengevaluasi, evaluasi ketika kunjungan segini laba laba saya itu akan berapa, itu ternyata terlihat terlihat kan kalau kemarin hanya di sistem ya, di sistem itu HPP dan lain sebagainya itu mungkin masih belum real. Kalau sekarang itu masih sekarang itu dari berbagai tadi cash flow-nya ternyata kita harus perhatikan. Kalau kemarin kata Mas Aidil itu cash flow tuh kayak saku kita, uang yang masuk sama uang yang keluar tuh lebih besar yang mana gitu ya. Kalau saya misalkan memasukkan uang 10.000 tapi saya jajannya 12.000 kan minus gitu ya cash flow saya. Itu saya betul-betul baru, oh iya ya, walaupun saya labanya misalkan 10.000 misalkan, tapi kalau misalkan saya minus 2.000 ya nggak akan saya bisa ambil gitu. Saya baru tahu di situ gitu. Oh banyak juga ya pelajaran yang saya dapatkan hanya dari laporan keuangan sehingga saya bisa menjalani yang lainnya dengan pede gitu. Dengan, oh ya ini kalau segini saya nggak akan dulu deh, stop dulu karena ngelihat ternyata perbandingannya sudah sekian, itu dari laporan keuangan. Saya betul-betul melihat dari situ. Itu Mbak Ayu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ayu kemarin saya. Masih banyak juga sih saya kekurangannya yang Mbak Ayu bolak-balik Penting mengerjakan. sekali ya, Teh, Teh Neng, untuk mengerti Ya, alur laporan keuangan. iya, nggak langsung bisa Mbak. Saya sampai berkali-kali minta Zoom ke Mas Idus. Ya Mas Idus ya dijelasin. Gimana Teh, ngerti nggak? Katanya. Oh ngerti, pas waktu dijelasin Mas Idus ngerti, ngerti banget. Pas mau eksekusi lagi, waduh ini gimana ya? Saya salah nggak ya ngelangkahnya? Saya mau ngelangkah seperti ini udah betul belum ya saya membacanya? Akhirnya saya konfirmasi kembali ke Mas Aidil. Mas Aidil coba jelaskan lagi sekali lagi. Saya butuh penjelasannya karena saya mau mengerjakan ini. Misalkan kemarin tuh kayak template order, saya mau mengerjakan template order dari Mas Aidil tapi saya ingin ada kepercayaan bahwa saya tuh betul-betul sudah paham dengan laporan keuangannya. Akhirnya Mas Edi tuh sampai jelasin satu-satu. Oh, ini tuh kenapa minus? Karena begini. Terus, oh apa yang harus kita lakukan untuk agar cash flow kita nggak minus, misalkan. Atau oh, saya tuh labanya kenapa belum sesuai gitu ya. Yang saya perkirakan pengennya segini, tapi ternyata dilihat lagi dari cash flow tadi, kalau kita ternyata masih minus ya nggak akan bisa, walaupun menurut kita besar ya gitu, itu tinggal bisa diambil, tapi ternyata enggak. Terus pembayaran hutang kita sudah berapa persen, itu terlihat semua di laporan keuangan. Akhirnya, oh sedikit-sedikit perlahan paham, mulai paham, dikasih kasus berkali-kali ya, alhamdulillah paham Mbak Ayu. Padahal dulu saya bolak-balik Mbak Ayu, tolong jelaskan. Gitu Mbak Ayu. Ya, terima kasih Bu Oke. Neng. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu Neng. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak juga sangat semoga forum ini bisa bermanfaat dan menginspirasi juga ya Bu Neng. Semoga bisa turut dirasakan oleh Bapak Ibu Honor, bisa menginspirasi juga di forum ini. Oke, Oke, betul. kalau sudah seperti itu, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Idus ya. Halo, 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 halo. Siap-siap ya, luar biasa nih. Luar biasa sharingnya Teh Neng ya, ya Mbak Yu ya. Ini jadi partner, partner apa ya? Teman mikir gitu sih. Teman Yang saya mikir. garis bawah ini, saya, Mas Aidil, Bu Sinta, Mbak Ayu, atau tim MBC ini ya, atau di program jasa keuangan ini tuh jadi teman mikirnya Teh Neng. Iya, betul. Lalu Betul waktu banget. eksekusi dibantu evaluasi, bingungnya apa sih?
Yuk Mas Idrus ngobrol diskusi. Dari Mas Idrus eksekusi lagi. Oh bingung lagi ngobrol sama Mbak Ayu. Oke, sudah Iya, eksekusi. Terus eksekusinya dengan teori beda nih. Dijelasin lagi dengan penjelasan yang lebih sederhana dari Mas Aidil. Seperti contoh, uangnya 10.000, jajannya 12.000, jadinya minus 2.000 dan sebagainya. Gitu, toh. Lalu didampingi eksekusinya. Itu sih. betul, betul Mas, betul. Didampingin. Kerasa banget sama saya karena sebelum saya mengikuti itu saya berpikir sendiri, jadi saya belum tahu kalau sangkasa itu betul apa enggak ya. Tapi setelah saya tahu diberi pemahaman, kemudian dibimbing, saya semakin pede, semakin oh iya ya, saya mau lakukan ini nih Mas. Coba Mas, ada apa ya, ada masukannya enggak? Saya harus seperti apa? Itu berkali-kali saya hubungin Mas Idus, Mas Aidil, termasuk soal karyawan, permasalahan soal karyawan dan menyangkut keuangan itu ya kemarin ya Mas Idus, alhamdulillah saya pas tahu, oh saya nggak deg-degan lagi ya udahlah udah punya laporan keuangan, saya yakin itu akan diganti dengan yang lebih kejadian-kejadian sudah dialami. Nah, nggak deg-degan lagi karena punya laporan keuangan. Nggak takut, Betul. nggak takut ditinggal karyawan. Betul Mas. Ini semua gundah gulananya owner teknik. Takut Iya, ditinggal karyawan. Oh, karyawanku loyal loh. Karyawanku ini paling omsetnya terbaik, paling patuh, paling nurut, tak kasih PR pasti bisa. Terus tak cut atau tak pecat nih. Oh, gimana Mas Idus gitu. Tapi Teneng dengan legowo karena dengan punya keyakinan dengan data punya laporan keuangan lalu disupport ya dari belakang dari jauh Cimahi sama Jepara kan jauhnya Masya Allah lah jauh banget. 80 jam, tapi didekatkan dengan Zoom, didekatkan dengan WhatsApp group, didekatkan dengan apa lagi Google Meet. Jadi terasa ada di belakang gitu loh Mas. Itu Bu Sinta Bayu itu terasa ada di belakang. Jadi Betul, ada betul Mas. problem, sharing, ngobrol. Mau eksekusi, diskusi dulu. After eksekusi, evaluasi bareng. Jadi ini sih Teneng yang kenapa MDC Forum tuh dibuat gitu loh dari Ya, betul. apa ya pikirannya itunya Pak Andi karena dari problem banyak owner tuh ini dibuatnya jadi teman mikirnya teman-teman di MDC Forum terus jadi member jasa keuangan jadi saya Mas Edil Bu Cinta dan Mbak Ayu lebih intens lagi berdampingin teman-teman member jasa keuangan gitu loh contoh teknik selalu kalau bingung diskusi wes karo Mbak Ayu. Mbak Ayu sibuk wes karo Bu Cinta. Terus lagi bingung lagi wes sama ownership-nya sama Mas Edi. Sharing-sharing ngobrol sama Mas itu bisa gitu. Jadi lebih intens. Kalau di grup MDC kan masih sangat terbatas gitu loh. Mas itu pengen melayani tuh sangat terbatas gitu loh karena Ya, karena teman-teman yang mungkin Mas Idus juga nggak tahu kan kondisinya masing-masing ya. Sedangkan kalau kita ikut jasa keuangan, Mas Idus bisa paham kondisi kita di keuangan kita gitu kan ya, detailnya seperti apa. Kalau hanya di forum mungkin sebatas umumnya saja. Karena kan tiap orang itu punya kendala masing-masing berbeda-beda ya. Dan akan punya laporan keuangannya juga berbeda-beda hasilnya gitu. Eksekusinya juga mungkin akan berbeda-beda ya Mas Idus. ya betul 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 betul. Nah, itu loh saya yang jadi kami kebingungan ketika grup tuh mau membantu itu karena nggak tahu Ya. detail seluk-beluknya bisnisnya teman-teman seperti apa. Iya, dan Makanya kita tujuannya juga masuknya itu pasti dari punya laporan yang keuangannya. berbeda-beda ya. Ya betul teh, betul. Jadi kita sesuaikan kebutuhannya seperti teh yang maunya apa. Ayo kita bangun, kita coba membuat tujuan itu segera tercapai atau step-stepnya seperti apa, butuh apa, Ya. support apa, gitu. Dan saya rasakan ketika tahu kita laporan keuangan kita, ibaratnya dengan map ini tuh, kan kalau map itu pasti mengarahkan kita agar terhindar dari kemacetan, kemudian bagaimana kita mendapatkan jalan yang lebih cepat, gitu ya, kalau di Google Map ya. Nah, kalau di keuangan itu, saya rasakan seperti itu juga. Bagaimana kita terhindar dari kesalahan melangkah, dari bagaimana kita terhindar dari kesalahan perhitungan yang tadinya kita berharap ingin untung kalau misalkan ternyata kita tidak sesuai perhitungan ada kita boncos gitu ya ibaratnya. Kayak kemarin marketing kalau kita nggak tahu keuangan kita seperti apa ya mungkin kita akan
jor-joran aja gitu marketing, full di marketing kan tanpa kita menyeimbangkan dengan persediaan kita, kemudian tanpa kita menyeimbangkan dengan beban operasional kita. Nah, itu mungkin akan akhirnya tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi ketika kita tahu keuangan kita seperti apa, kemudian modal kita seperti apa ya, berapa sih kemampuan kita gitu untuk mengeksekusi itu, alhamdulillah semuanya jadi berjalannya tuh ya tadi bebas dari hambatan, mungkin salah satu ikhtiarnya ya, walaupun hambatan tuh pasti akan selalu ada, cuma setidaknya kita akan lebih lega gitu ya, tidak terlalu macet lah ibaratnya. Kalau tanpa map kan ya udah, kalau kita udah jalan situ kena macet ya udah wassalam gitu ya. Tapi kalau punya map atau punya laporan keuangan, oh, kita bisa nih dapat profit lagi, udah sebagai usaha, beban kita nih kurangin lagi tadi yang seperti dibahas oleh Mas Fahmi, Mas Farid ya, Mas Farid itu alhamdulillah seperti itu memang bisa dijalani dengan hal-hal segitu. Sharing ya, maksudnya dengan sharing itu, wah itu pengalaman-pengalaman ibu bapak owner di sini sangat membantu, saling membantu satu sama lain. Yang saya rasakan di forum MBC itu seperti itu. Itu Mas Idris. Oke, terima kasih Teh Neng. Luar biasa nih sharing pengalaman eksekusi nih, roadmap supaya tidak tersasar, eksekusinya agak boncos. Terus siapa yang pengen seperti Teh Neng, tidak buta map atau dipercepat sampai tujuannya? Insya Yuk, Allah chat, chat, owner di chat, sini lebih chat. baik dari saya, Mas. Amin, 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 pasti lah, pasti Teh. Di sini ownernya hebat semua Teh, saling support, saling menghargai. Nih, Toshiba, Bu Suci mau, yo siapa lagi yang mau seperti Teneng, dibantuin mikir, jadi teman mikir, jadi teman curhat, teman ngobrol, jadi apa lagi? Teman-teman butuh apa lagi? Tim MDC butuh apa lagi gitu loh. Teman-teman butuh apa lagi dari tim MDC? Ngobrol, eksekusi, ambil keputusan, evaluasi, eksekusi. Jangan disuruh ngelayanin pokoknya. Nggak bisa ya teman-teman ya, karena kami jauh gitu. Jangan jadikan jadi tim pelayanan apa lagi. Jangan teman-teman. Ya, siapa yang mau jadi tim MDC, jadi teman mikirnya, owner bisnisnya teman-teman. Yo, siapa yang mau chat nih, biar Kak Taneng nih. Senyumnya sumringah, sore hari loh teman-teman. Teman-teman pasti capek, saya aja nih pasti capek, tapi karena MDC Forum ketemunya Teh Neng, Mbak Ayu, Mas Fahmi, Pak Iwan, Cep Farid, Bang Haris dan semuanya, ada berapa ini? Sore hari masih 67 member, jadi terpacu gitu loh. Panas, ini ada Bu Suci juga pengen seperti Teh Neng gitu temenin atau dikancani eksekusi. Itu ya teman-teman ya, kalau eh, juga kalau pengen ngobrol nih, ini kan bentar lagi juga eksekusi, apa ya, pajak toh, bentar lagi pajak toh Teneng, Ya, buat pajak ya. teman-teman yang pajak-pajakan toh, bingung-bingung, ayo ngobrol bareng kami gitu loh. Di sini ada Enak Mbak tuh Yu, Mas Mas Fahmi. kemarin ngobrol di STMJ ya, mengenai pajak juga ya. Hmm. Mudah-mudahan nanti dengan owner-owner di sini juga bisa lebih sering STMJ-nya Mas. Itu keren, Oke. kemarin keren banget. Siap-siap STMJ besok malam ya Teh Neng ya. Buat teman-teman yang pengen ikut STMJ, chat di grup ya, chat di grup, ramaikan. Mas Idus ikut STMJ karena saya batasin siapa yang cepat itu yang dapat seatnya atau slotnya, wis apalah namanya, seat, slot, ruangan, link, lah terserah, pokoknya itu. Siapa cepat dia dapat, karena saya pengen sebenarnya setiap STMJ itu banyak pesertanya. Tapi evaluasi saya kalau kebanyakan itu nggak kondusif atau teman-teman nggak punya ruang untuk ngobrol, ngomong, atau cerita gitu loh. Sedangkan STMJ itu buat forumnya teman-teman saling kenal satu sama lain, owner, member, forum MDC itu ya. Kalau kebanyakan itu, sayangnya itu. Tuh, ada yang mau ini dari Bu Fitri. Mau ikut Pak Ceparit, mau ikut STMJ, Mas Sebastian gas. Oh, siap nih, udah ada 3 Ayo Bu, peserta ikut ya. Bu. Seru. Yo. Yo, ini ya udah Jadi tak ngerasa sama unmute. keluarga ya Mas Idus ya. Kalau Ya, misalkan betul. private gitu, jadi kita betul-betul mengenal owner satu dengan owner yang lainnya ya Mas ya. Ya, itu yang pengenku itu, jadi ada teman ngobrol. Oh, enggak aku aja loh yang punya problem ini. Oh, yang omsetnya turun tuh enggak aku aja, teman yang di sana juga sama
Oh, yang karyawannya ngerengek mau resign tuh nggak aku aja, temen yang di sana sama. Oh, yang rekrutannya kok angel nggak dapat yang cocok, ternyata nggak aku aja gitu loh. Punya temen seperjuangan atau senasib gitu kan lebih asik, lebih legowo. Burina, ayo mau ikut SMJ, Ya, Budesi dan juga ikut begitu. saling tukar pikiran. Yang Oke, sudah itu ya. eksekusinya lebih dulu bisa share ke yang belum. Nah, betul, betul, betul. Nah, ini SMC ya ramean toh, ramean. Nah, kalau pengennya ngobrolnya private, ketemunya Bu Sinta sama Mbak Ayu, walaupun durasinya terbatas, ini saya fasilitasi. Ngobrolnya Ya. atau diskusi yang punya problem pajak sama keuangan, ini saya fasilitasi, saya kirimkan link Oke. pendaftarannya, saya batasin cuma 5 pendaftar tercepat. Linknya saya kirimkan di chat, silahkan. Teh Neng kalau mau ngechat apa sih nggak bisa, karena HP-nya dipakai buat kamera. Gitu. Betul. Oke, siap. Terima kasih Teh Neng sudah Ya, berkenan sama-sama, Mas. hadir lagi apa ya? Mampir lagi di MDC Forum buat sharing pengalamannya, sharing ceritanya, berani eksekusi dan sharing itu sesuatu yang nggak mudah itu loh Teh Neng. Saya apresiasi apresiasi terima kasih sekali yang sebesar besarnya buat Teh Neng, buat Sama-sama, Mas tim Idus. JNA Pharma gitu loh. Keren, Keren. tim MDC keren, BBA keren. Support Iya. sistemnya para owner di Indonesia ya. Amin, Insya amin, Allah amin, pasti amin, pasti amin. banyak banget insight-nya ya untuk para owner di Indonesia. Oke, ini ada yang komen nih. Bu Yani pernah satu kelompok sama Teneng dan Bu Ya Bu, Sofi. udah kayak jadi saudara ya Mas Idus dengan Oh, foto itu, keren. Masya Allah betul. Oh, ya di SMJ toh? Ya, di STMJ. Oh, Alhamdulillah. itulah Jadi Ben. bisa saling sharing tuh betul-betul intens ya Mas ya. Ya, Kan oke. nanti semua owner di grup ini bisa saling sharing, bertukar pikiran, betul-betul apa yang sudah dijalani, bisa menjadi pelajaran ya, apa yang harusnya nggak dijalani dan apa yang harus dijalani. Saling evaluasi. Oke. Siap, terima kasih Teneng. Mudah-mudahan nanti next next Teneng nih. Berkenan untuk mampir lagi di MDC sharing-sharing Teneng. Ya, insya Eksekusi Allah. apa lagi Teneng? Ya. Dari keuangan apalagi gitu ya. Terima kasih Teneng sudah hadir di MDC Forum jadi bintang tamu sharing di Mas Allah 2 kali berturut-turut karena satu sesi ternyata tidak cukup gitu. Matur suwun Teneng. Sama-sama Mas Terima kasih. Idul. Ya, terima Hatur kasih juga semuanya. nuhun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman yang mau dibantu seperti Teneng, cet. Karena di MMDC sudah 40 member yang dibantu ya. Atau didampingi intens tiap hari, tiap bulan. Kalau teman-teman kalau pengen nih silakan daftar ke Mas Idus. Kita buat mau ngobrol-ngobrol itu linknya saya buat pendaftaran ada. Nggak tahu sepertinya rame nanti saya pilih dari chat yang terbawah, 5 terbawah itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Masih ada 64 peserta, Masya Allah. Saya apresiasi banget dan sangat amat terima kasih buat Bapak Ibu Owner teman-teman mau melonggarkan waktu karena nggak akan ada Zoom MDC Forum kalau nggak ada pesertanya atau nggak ada teman-teman buat belajar ya. Ini memang forumnya buat teman-teman buat belajar free, gratis, keuangan, pajak, dan eksekusi dari bisnis-bisnis owner lainnya ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya ucapkan matur suwun sangat, hatur nuhun, atau apalagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup MDC Forum episode 35 sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mas Idus, Teh Neng, Mbak Ayu, Bu Sinta, Mas Aidil, Mas Pamit, dan tim yang di belakang yang ikut ngoperatorin. Izin pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mai, Bu Fitri, Assalamualaikum. Bu Embun, terima kasih. Andi Apoteka Dila Medika, Pak Andi, terima kasih. Nah, Pak Andi ini mau ikut apa Pak Andi? Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Izin pamit ya, izin live. Bentar, Terima udah. kasih Mas Idul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lu terus saya kang sudah dah. Jadi muji kurang lebih ya sesuk ya.